Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih salah satu poin-poin yang menjadi kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB baru-baru ini yang dilakukan rapat atau RDP bersama dengan Kemenpan RB. Membahas apa? Tentunya membahas tentang honorer. Ini perlu diketahui nih, karena nanti poin-poinnya akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Dan ini juga sumbernya dari anggota Komisi 2 DPR RI yang ikut di dalam rapat tersebut. Seperti apa kita bahas. Nah, hanya saja sebelum kita ke informasi ini, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu. Dari kabupaten mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Contoh saja, Kota Surabaya hadir mas, Kota Malang hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, kita akan membahas tentang poin-poin yang menjadi kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB saat rapat dengar pendapat mengenai honorer, lebih tepatnya tentang turunan PP manajemen ASN, dan di PP tersebut juga membahas terkait dengan adanya honorer. Seperti apa kita bahas. Nah, di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan postingan yang ada di akunnya Bapak Mardani. Bapak Mardani adalah yang ikut membantu di dalam proses penyusunan PP manajemen ASN tersebut. Nah, sebelum kita ke isinya ini, coba kita lihat di sini. 21 jam yang lalu, Bapak Ibu semua. Pagi yang berkah dengan semangat kolaborasi Komisi 2, Kemenpan RB dan BKN menyepakati semua honor yang terdata di BKN akan dapat NIP, nomor induk kepegawaian. Pada Desember 2024, mari kita jaga keputusan strategis ini dengan memperbanyak syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti kalau Bapak Mardani ini, Bapak Ibu semua, menyebut asma, maksudnya selalu menyebut asma Allah, karena memang beliau agama Islam dan memang tawaduk sekali. Kalau lihat di postingannya bersama istrinya itu sangat romantis sekali Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjutkan. Kita kawal dengan doa dan jangan lupa sayangi anak yatim. Honorer kedua akan diprioritaskan karena sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Nah, sekarang coba kita pada isi beritanya ini, karena ini terlalu kecil, kita perbesar. Saya posting menggunakan PowerPoint di sini. Nah, di sini kita bacakan kesimpulannya satu persatu. Kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Rabu 13 Maret 2024. 1. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ingat nih, jangan lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN apapun alasannya. Ingat, Pemda. Ini yang disampaikan di sini ya Bapak Ibu semua, bukan dari Aba Channel, tapi saya menyampaikan kembali. 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu adanya sanksi yang tegas kepada pejabat pembina atau PPK yang masih tetap melanggar. Sudah disampaikan jangan mengangkat, merekrut, ngangkat lagi. Tidak akan tuntas. Tidak akan tuntas. Sampai kapan? Nah, itu. 3.
Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN-RB untuk menyediakan alokasi formasi PPK, P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Jadi Komisi 2 DPR mendukung dengan adanya pembukaan formasi sesuai dengan formasi honorer yang ada. Pertanyaannya adalah apakah bisa? Sedangkan masih banyak Pemda yang belum mengusulkan formasi, bertolak belakang kalau seperti itu. Solusinya anggaran. 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K. Namun, tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Jadi didorong nih instansi daerah agar mengusulkan jumlah formasi sesuai dengan jumlah kebutuhan honorernya. Seperti itu di dalam maksud ini. 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 sampai dengan 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN, agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. 6. Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI, Menteri PAN-RB, dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Jadi, temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7. Berarti ada up tenaga honorer pastinya. Seperti apa? Kita cek kelanjutannya. Dan di sini yang bertanda tangan Menpan RB yaitu Bapak Abdul Wazwar Anas, Ketua Rapat yaitu Haji Ahmad Doli Kurnia, dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto. Inilah poin-poin yang menjadi kesimpulan rapat tanggal 13 Maret kemarin. Nah, semoga dengan adanya rapat ini bisa memberikan dampak yang positif bagi honorer tentunya. Komisi 2 DPR RI dan Menteri PAN-RB selalu berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan agar semua honorer bisa diangkat menjadi P3K. Kita yang di bawah bisa berdoa bersama saja. Kita tunggu saja karena ini selalu dibahas, dan jangan pesimis Bapak Ibu semua. Kita optimis. Pantau terus Abah Channel. Nanti informasi-informasinya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Perlu diketahui, Bapak Ibu semua akan diangkat menjadi P3K, namun masih tetap menggunakan tes. Jadi jangan khawatir. Nanti ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.